Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda, Prodi Ekonomi Syariah, eh, kelas X6C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari mata kuliah perekonomian internasional. Poin pertama yang dapat saya jelaskan yaitu hubungan bilateral, di mana hubungan bilateral yaitu hubungan antara dua negara. Ada banyak sekali kerjasama hubungan bilateral yang dapat dilakukan oleh seluruh dunia, dan masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan sendiri, kepentingan negara yang melakukan kerjasama tersebut. Adapun beberapa poin yang dapat saya sebutkan tujuan hubungan bilateral, yaitu yang pertama untuk memasarkan produk suatu negara ke suatu negara lain. Poin yang kedua yaitu untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara tersebut tidak memproduksinya. Poin yang ketiga yaitu untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Poin berikutnya yaitu untuk memperoleh ilmu militer yang lebih luas. Selanjutnya yaitu untuk memperluas persahabatan atau mempererat persahabatan dengan negara lain. Adapun manfaat kerjasama bilateral yaitu menambah keuntungan negara. Hal ini jelas karena negara dapat memperkenalkan produk lokal yang dihasilkan dalam negerinya kepada negara-negara yang menjadi anggota dalam kerjasama tersebut. Dengan menjalin kerjasama antara negara, maka akan semakin banyak peluang bagi negara untuk meningkatkan berbagai hubungan lainnya di luar hubungan kerjasama tersebut. Adapun poin yang kedua yaitu memasarkan produk dalam negeri. Kerjasama antara negara biasa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melakukan kerjasama bilateral, maka kita bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Poin berikutnya yaitu mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Rata-rata hubungan bilateral dilakukan bergerak di bidang moneter, dan kebanyakan dilakukan sebab pinjaman atau biasa disebut utang luar negeri. Poin berikutnya yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama hubungan bilateral akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun contoh hubungan bilateral yaitu kerjasama Indonesia dan Brunei dalam Darussalam dalam bidang ekspor dan impor. Yang kedua yaitu kerjasama Indonesia dan Cina dalam pembangunan, misalnya pembangunan kereta api, pencegahan pengenaan pajak ganda dan lain-lainnya. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan yaitu masalah kurs. Adapun pengertian kurs yaitu nilai suatu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang suatu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Sistem kurs, ada beberapa jenis cara yang dilakukan pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Yang pertama, sistem kurs tetap. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Poin kedua yaitu sistem ini besar. Poin yang ketiga yaitu sistem tingkat mengambang terkendali. Ini ada dua sistem. Di atas, nilai tukar dapat bergerak atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan yang terlalu tajam. Ada jenis kurs beli dan kurs jual. Kurs beli adalah kurs di mana bank bersedia untuk membeli satu mata uang, sedangkan kurs jual yaitu kurs ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya lebih tinggi dari kurs beli. Adapun kurs silang antara dua mata uang yang ditentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai pembanding.
Kurs spot dan kurs forward export exchange rates adalah kurs mata uang di mana mata uang asing dapat dibeli atau dijual dan penyerahan atau pengiriman pada hari yang sama maksimal 48 jam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar yaitu perbedaan tingkat inflasi antara dua negara, yang kedua yaitu perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara, neraca perdagangan, hutang publik, rasio harga ekspor dan harga impor, kestabilan politik dan ekonomi. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu ekspor impor, tarik, pajak, dan dumping. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor, sebagai contoh melimpahnya minyak bumi dan bahan-bahan rempah di dalam negeri untuk mencukupi dalam negeri sebagai juga disebut ekspor. Perangkat impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang yang melakukan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dari luar disebut impor. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contohnya, Indonesia belum bisa membuat bahan elektronik seperti mobil, motor, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Adapun tujuan ekspor dan impor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, memperoleh laba besar devisa, untuk memperoleh harga jual yang tinggi, kebutuhan masyarakat importir terpenuhi. Tarif adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa. Adapun jenis tarif ada dua, yaitu ekspor dan impor. Tarif dalam ekspor dan impor merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara, baik untuk barang yang masuk maupun barang yang keluar. Sistem tarif dalam ekspor dan impor. Sistem tarif dalam ekspor dan impor digunakan untuk menetapkan besarnya tarif yang berlaku ke setiap barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Sistem tarif yang adalah tarif tunggal. Yang kedua yaitu tarif umum atau konvensional. Yang ketiga yaitu tarif preferensi. Adapun pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk kegiatan dalam kegiatan ekspor. Pajak dalam rangka impor adalah pajak yang dipenuhi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Dumping adalah penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri, dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan dalam negeri. Adapun tujuan dumping adalah untuk bisa masuk menguasai pasar. Para pelaku dumping menguasai pasar luar negeri untuk melepas komoditi miliknya dengan harga di bawah batas kewajaran, atau setidaknya harga komoditi tersebut tidak semahal dengan harga aslinya. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu masalah obor. Di sini kita akan mengetahui penjelasan dari obor. Obor yaitu sebuah program rancang oleh presiden ini dicetuskan bentuk dalam rangka adalah untuk menciptakan rute perdagangan internasional. Tujuan obor adalah untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek yang menekankannya, sehingga perlu dicarikan jalur keluar yang berakar dari industrinya.
Mesin industri Tiongkok yang digunakan untuk melakukan produksi massal dan efisien ternyata tampak implikasinya adalah produk-produk Tiongkok tidak dapat sepenuhnya diserap oleh pasar global. Adapun konsep obor sendiri merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari kejayaan di masa lalu. Konsep tersebut sama halnya dengan konsep jalur sutra kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok pada masa dinasti Han. Faktor utama untuk pembangunan obor yaitu memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu memberikan lampu hijau bagi kerjasama ekonomi. Yang kedua yaitu memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan membentuk koridor transportasi yang besar dari Pasifik ke Laut Baltik dan dari Asia Tengah ke Lautan Asia Timur. Kemudian secara bertahap membangun jaringan koneksi transportasi dari Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tengah. Yang ketiga yaitu memperkuat fasilitas perdagangan dengan fokus pada penghapusan halangan dagang dan mengambil langkah mengurangi biaya perdagangan dan investasi. Berikutnya yaitu memperkuat kerjasama keuangan dengan perhatian khusus pada penyelesaian mata uang yang dapat mengurangi biaya transaksi dan mengurangi risiko finansial sambil meningkatkan ekonomi yang kompetitif dan memperkuat hubungan people to people. Adapun kelebihan dan tantangan realisasi obor yaitu kelebihannya, program ini sendiri adanya menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. Tantangannya yaitu tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan, salah satunya dalam permasalahan eksternal yang bersifat politik. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan pada kesempatan berikutnya yaitu Indonesia dalam perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antara negara saja, pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain juga disebut perdagangan internasional. Sebuah perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut tetapi ada di negara lain. Manfaat perdagangan internasional: menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern. Adapun yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional faktor alam atau potensi alam. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat yaitu adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Berikutnya yaitu adanya kelebihan produk dalam negeri harus untuk menjual produk tersebut memiliki keterbatasan produksi. Adapun yang dapat saya jelaskan pada poin berikutnya yaitu TKI, Tenaga Kerja Indonesia, di mana tenaga kerja berbondong-bondong meninggalkan negara untuk mengisi pekerjaan di negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upaya lebih tinggi. Macam-macam TKI yang bekerja di luar negeri memang memiliki skill di bidang tertentu. Contohnya orang yang bekerja di perusahaan, TKI sebagai TKI non skill yang bekerja sebagai pembantu atau maupun pengasuh anak, yang dimana TKI non skill berkontribusi lebih banyak dibanding dengan yang mampu skill. Adapun pada poin berikutnya yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu Badan-Badan Kerjasama Ekonomi Internasional IMF dan World Bank. IMF dirancang menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan depresi besar. IMF memberikan bantuan keuangan dan bekerja dengan pemerintah untuk memastikan pengeluaran negara yang dapat dipertanggungjawabkan.
World Bank adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu negara mereka menghilangkan kemiskinan. ASEAN adalah organisasi kawasannya yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Itu adalah tempat didirikannya ASEAN. Adapun tujuan dari ASEAN yaitu menciptakan pemeliharaan dan meningkatkan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas nuklir dan senjata pemusnah massal. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas ke negara-negara di Asia Pasifik Economic Forum yang berbentuk dan berkembang dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur. Kekhawatiran gagalnya perundingan putaran Uruguay yang akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama dari pembentukan Uni Eropa yaitu terjadinya kerjasama antar negara anggota bidang ekonomi yang fokus terhadap keluasan gerak sumber produksi manusia atau sumber tenaga kerja, hasil produksi dan jasa tanpa tarif atau nominal dan keseragaman tarif yang rendah. Poin yang kedua yaitu terjalinnya kerjasama antara negara anggota di bidang politik sehingga mengurangi dampak negatif rivalitas antara negara-negara besar di Eropa yang telah ada sejak dahulu kala sehingga bisa menghindari terjadinya perang kembali di Eropa menjadi salah satu kekuatan dunia dalam regulasi internasional. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu saham-saham internasional, yaitu indeks saham gabungan diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 berdasarkan perhitungan adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Kalau IHSG mempresentasikan rata-rata dari seluruh saham di BI, hanya menghitung indeks untuk 45 saham unggulan yang cukup aktif. Jakarta Islamic Index memuat 30 saham pilihan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun fungsi indeks yang pertama yaitu penentu pasar, yang kedua yaitu pengukur tingkat keuntungan, yang ketiga yaitu tolak ukur kinerja portofolio. Adapun poin berikutnya yaitu New York Stock Exchange. New York Exchange atau Bursa Efek New York merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. HSBC adalah salah satu organisasi perbankan dan keuangan internasional terbesar di dunia dengan kantor-kantor cabangnya di pasar yang mapan dan berkembang pesat. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor di lingkungan eksternal, yang mana rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan. Adapun fungsi umum kebijakan luar negeri yaitu melindungi keamanan nasional
menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional, membina pembangunan daerah strategi penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan mendukung martabat manusia melalui bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi. Adapun tujuan kebijakan luar negeri yaitu tujuan kepentingan dan nilai inti, tujuan jangka menengah. Adapun poin berikutnya yang dapat saya jelaskan pada kesempatan berikutnya yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries atau biasa disebut OPEC, berdiri di tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC ada 5 yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi serta Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-4 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak di atas, OPEC ini kemudian didirikan di Baghdad, dicetuskan oleh salah satu hukum 1960 yang dibuat oleh Presiden Amerika yang menekan kuota dari impor minyak, serta juga Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Meksiko yang melakukan penurunan harga minyak dunia di daerah ini. Adapun tujuan OPEC yaitu tujuan ekonomi, yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Tujuan politik yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan, yaitu perusahaan minyak asing atau pemerintah negara konsumen. Adapun struktur organisasi manajemen OPEC yaitu konferensi adalah organ tertinggi yang bertemu 2 kali dalam setahun. Dewan Gubernur terdiri dari gubernur yang terpilih oleh masing-masing anggota OPEC untuk duduk dalam dewan yang bersidang setidaknya 2 kali dalam setahun. Sekretariat adalah pelaksanaan eksekutif organisasi sesuai dengan pemerintah yang diberikan oleh Dewan Gubernur. Peran Indonesia terhadap OPEC. Sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilkan jumlah produksi dan harga pasar internasional. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.